Shalom, Shalom Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana. Puji Tuhan saudara. Ya, ini kita masuk dalam Rabu yang terakhir dalam bulan Mei ya, tahun 2023. Minggu kemarin kita sudah memperingati ya, yang namanya Pentakosta, hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Tapi saudara-saudara, YouTube ini saya sudah buat 2 minggu yang lalu. Ya, sudah saya buat 2 minggu yang lalu. Puji Tuhan saudara. Dan saya mau beri tema saudara, ya, untuk pelayanan ini, pelayanan Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ya, ini sudah saya kerjakan saudara, ya, sejak tahun 2003 sampai sekarang, ya, lewat YouTube ini sekarang, ya. Kalau dulu saya on-set, tapi setelah pandemi itu kan saya buat YouTube karena gereja tidak dapat onset, ya, dan sampai sekarang saudara, ya. Jadi awal Maret ya tahun 2020, akhir Maret saudara, akhir Maret 2020 itu kan pandemi saudara. Wah itu ya, onset semua onset sampai sekarang pun banyak saudara ya, pelayanan semacam ini ya. Ya, dari dulu sebelum pandemi pun juga ada sampai sekarang ya, pelayanan di radio. Ya, radio ya. Radio malah tidak kelihatan orangnya sudah, cuma suaranya saja. Di televisi masih kelihatan saudara. Ya, sampai sekarang di YouTube ini kelihatan. Saudara melihat saya. Ada saudara media sosial lainnya, ada di Facebook, Instagram, tapi saya kan tidak punya itu. Saya punyanya, bisanya juga lewat ini saudara, online, lewat YouTube ini. Puji Tuhan, nah, mungkin orang ada yang gimana ya, oh lewat online, lewat YouTube, tidak lewat onset toh Pak. Iya, saya sudah jelaskan beberapa kali mengenai itu. Ya kita doakan saja supaya ada penerus ya yang masih muda-muda itu, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, rohaniwan yang Tuhan pakai untuk pelayanan semacam ini. Sebab ini memang terus terang saja lah ya, saya bukan membesar-besarkan saudara, memang ini butuh zaman Roh Kudus yang lain yang namanya Pentakosta. Maka saudara, saya beri tema ini, khotbah saya, kuasa Pentakosta. Kuasa Pentakosta luar biasa saudara. Nanti kita lihat saudara ya, kuasa Pentakosta. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ya, pasal 2. Nah ini saya beritahu pada saudara, saya ini terus terang sudah buat khotbah saya ini 2 minggu yang lalu sudah ya, 2 minggu yang lalu, mungkin lebih saudara, 2 minggu lebih ya yang lalu itu saya buat ya khotbah saya ini dengan saya beri tema kuasa Pentakosta, dan tema besar saya tetap yaitu dalam firman, doa dan pengurapan. Nah ini temanya adalah kuasa Pentakosta. Kita baca saudara dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Saya mau baca ayat 1 sampai 4 saja. Ya, saudara kalau baca semua boleh ini. Kisah Rasul pasal 2 dan seterusnya. Ya, apa akibatnya dari kuasa Pentakosta? Ya, Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Ini berarti kuasa daripada Roh Kudus. Dan saya selalu tekankan, kemarin Rabu-Rabu yang lalu saya akan bicara mengenai seorang penolong yang lain. Ya, terus ada pengajaran Roh Kudus yang berkuasa. Ya, Roh Kudus itu pengajarannya berkuasa. Ya, itu saya sampaikan. Dan ini sekarang saya bicara tentang kuasa Pentakosta. Ya, dan saya kembali katakan lagi, ini sudah saya buat loh saudara. Ya, terus terang saja
2 minggu lebih yang lalu sudah saya buat ini. Ya, padahal saudara kan minggu kemarin baru merayakan mengingat Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Ya, dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kan begitu saudara. Ya, seterusnya dan seterusnya. Nah, ini Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Dan ini temanya juga Pentakosta, saudara. Tapi tema saya adalah kuasa Pentakosta. Apa ini, saudara? Ya, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Berarti kan orang percaya loh ya. Kalau orang nggak percaya, ya beda ini nanti, saudara. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin, ya, keras, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ada angin bertiup, saudara. Ya, terus yang ketiga, dan yang kedua ini, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Ada api, ya, yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, setelah ada angin, saudara, lalu ada api. Ya, orang percaya. Terus saudara-saudara ada di sana. Ayat 4, maka penuhlah mereka. Setelah itu terjadi, ya, ini loh ya, dalam konteks ini saya beritahu ada angin dan api. Maka penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus, sesuai dengan Kisah Rasul 1 ayat 8. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Saudara bisa baca selanjutnya. Nah, setelah itu mereka berbicara dengan bahasa lain. Nah, itu saudara, berbahasa lain. Ya, ini kalau orang-orang kan menganggap ini kan bahasa roh, saudara, ya. Betul ya, saudara. Glosolalia. Nah, itu yang terus dikejar-kejar kalau, nah, saudara setelah Tuhan naik ke surga ada doa 10 hari. Ya, setelah doa 10 hari Pentakosta. Lah, bagaimana, saudara? Ya, apa yang dikejar itu? Apakah itu terus bahasa roh? Ya, apa itu, kan ada Alkitabiah, saudara, bahasa roh, bahasa lain. Ya, tapi saya mau menyampaikan kuasa Pentakosta, sebelumnya ada angin, saudara. Setelah itu ada api. Loh, ini loh, saudara-saudara. Bagaimana ini? Dulu, saudara-saudara, dan itu kan terjadi. Kalau itu terjadi ada penuh Roh Kudus, ya, terus ada kuasa Roh Kudus. Kuasa ini, saudara-saudara, dalam kitab ini kan disebutkan, oh, kuasa untuk mengajar, ya, kuasa untuk berhikmat, ya, kuasa untuk menasihati, perlu untuk konseling-konseling ini, sudah pelayanan konseling. Kuasa itu untuk menyatakan mujizat, keajaiban dari Roh Tuhan. Ya, ada untuk mengusir setan, ya, menyampaikan firman Tuhan. Nah, ini kalau sudah baca terus kan seperti itu. Membangkitkan orang mati, kuasa Pentakosta. Itu kuasa dari Allah, dari Tuhan. Sudah. Apakah itu sekarang nggak ada? Di semacam ini sudah hilang gitu. Cuma itu hanya untuk orang-orang dulu saja. Oh enggak, saudara. Ya, silakan aja yang seperti itu. Saya bilang terus. Sampai Tuhan Yesus datang. Ini kuasa Roh Kudus. Kuasa Allah sendiri. Kuasa Bapa sendiri. Karena Roh Kudus dikatakan itu adalah Roh Allah, Roh Bapa, Roh Tuhan. Ini Roh Kudus, saudara-saudara. Ya, kuasa Roh Kudus daripada kuasa Pentakosta memenuhi saya dan saudara sekarang ini loh, sekarang ini terus diperbarui terus, ya. Maka itu dan ucapkan saya untuk memberikan pengurapan terus. Apa itu artinya? Diurapi terus, dipenuhi terus dengan Roh Kudus, dengan kuasanya. Saya menggunakan sarana, Tuhan menyuruh saya pakai minyak, tidak suruh pakai saya yang lain-lain. Ada banyak simbol-simbol di sana, saudara. Tapi bukan soal simbolnya, tapi Roh Kudus. Saya dan saudara, ibaratnya ini kan
kita ini sudah diberi wewenang. Nah, bolehlah ada yang mengatakan itu diberi warisan. Saya berikan wewenang, didelegasikan. Ya, kuasa Allah, kuasa Pentakosta tercurah itu loh, kita didelegasikan, diberikan mandat, tanda tangan. Ya, Tuhan Yesus Kristus memberi mandat kepada kita saat ini, bukan saat itu saja, sekarang ini loh. Bukan sekedar, maaf ya, salah satu karunia ini kan bahasa roh. Di dalam ayat yang lain ya, Rasul Paulus menjelaskan itu. Ya, salah satu karunia yaitu berbahasa roh. Nah itu kok yang dikejar terus, ya enggak apa-apa. Ya itu ini ada soalnya tercatat saudara. Tapi saya mau beritahu, kuasa Pentakosta ini sudah dianugerahkan, diberikan kepada saya dan saudara sebagai tadi orang percaya. Untuk apa? Ya tadi sudah saya sampaikan, bisa menyampaikan khotbah dengan penuh kuasa, ajaib, menakjubkan, ya, mengajar, memberitakan Injil. Ya sampaikan, memberitakan Injil, kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus, menyatakan mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban dari Dia, didelegasikan kepada saya dan saudara. Tadi kita sudah terima kan mandat ini. Misalnya kalau kita diberi kepercayaan kepada orang tua, yaitu istilah diwarisi satu perusahaan, dah yuk pegang perusahaan ini, jalankan atas mandat orang tua, saudara kerjakan. Ya demikian juga ketika kita memberikan mandat kepada seorang pengacara untuk misalnya ada kasus-kasus tertentu, ya sudah dia yang bekerja atas nama yang memberi, dan saudara dan saya juga melakukan ini atas nama Dia. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Sudah kita terima dan kita lakukan dalam namanya. Maka itu saudara-saudara saya, sebelum jauh pandemi saya diajar mengenai salah satu ya, mengenai doa profetik. Ya, atas nama Dia. Maka saya pernah mengajarkan mengenai itu dan saya menyampaikan bagaimana kita mengaktifkan Roh Kudus. Mandatnya itu melalui doa profetik. Itu sudah kita terima. Sehingga kita mendoakan seseorang, kalau kita menggunakan doa profetik, jangan dikembalikan lagi. Tuhan, saya kembalikan lagi mandatmu. Tidak bisa kan, tidak begitu. Terserah kalau saudara mau seperti itu terus. Bagi saya sudah diberi mandat dan kita pegang, kita jaga sungguh-sungguh. Dan kita lakukan sungguh-sungguh mandat itu dengan tanggung jawab. Tidak boleh dibuat seenaknya sendiri, semena-mena, untuk menghancurkan seseorang yang tidak kita sukai, kalau itu ada, dan itu tidak diperkenan sama sekali. Tidak dibuat boleh untuk sesuatu yang jahat. Ya, yang jahat. Tuhan, baru saya sudah menceritakan mengenai Matius pasal 7. Ya, itu. Tapi ayat yang 23 kan tidak disebut. Kan ada. Aku sudah mengusir setan demi namaku, aku sudah bernubuat demi namamu. Itu ada firman-Nya, saudara. Tapi di sana dikatakan, kamu memiliki, kamu tidak kenal, Tuhan tidak kenal kamu. Karena apa? Kamu melakukan kejahatan, dipakai untuk yang jahat. Tidak benar, saudara-saudara. Kita lakukan sesuai kehendaknya. Doa itu kita sudah diberi mandat. Kita sudah menerima Roh Kudus, kuasa Pentakosta. Kalau saudara melayani di HDM ini semacam saya katakan benar-benar setelah saya arungi pelayanan itu 20 tahun ini, betul-betul itu Roh Kudus yang bekerja. Ya, bukan zaman dulu, zaman sekarang. Bukan di onsite saja, tapi lewat YouTube saya beritahu. Kenapa? Kan di situ diterangkan ada angin dan api. Di onsite maupun sekarang lewat YouTube, bahkan lewat telepon, saudara-saudara ya. Ketika doa ini dinaikkan, saya diminta untuk berdoa. Ada orang-orang yang sakit tiba-tiba, dia mengatakan baik itu lewat onsite.
baik lewat YouTube maupun saya telepon, tiba-tiba katanya ada angin, sakitnya sembuh. Oh haleluya, angin. Baik di onsite, baik lewat telepon, baik lewat YouTube, apalagi sekarang ini sudah melihat saya ada angin yang menghembusi dia, penyakitnya sembuh. Demikian juga dengan api. Waktu di onsite, saya waktu juga tumpang tangan, juga lewat telepon, juga lewat YouTube ini, tiba-tiba dia merasakan bahwa dari tubuhnya mengalir aliran hangat seperti api, tapi tidak membakar dirinya, hangat. Bahkan seperti ada kadang-kala seperti setruman listrik, saudara. Begitu saudara-saudara, ini terjadi apa? Kuasa Pentakosta sudah dianugerahkan, sudah diberi oleh Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita tidak pakai? Kita kembalikan lagi. Berulang-ulang tidak bisa. Itu untuk selamanya dan diperbarui terus ya. Mandat itu ya sudah kita terima. Curahan daripada Roh Kudus itu kuasa Pentakosta. Saudara dan saya harus menikmati ini karena ini sudah dicurahkan dan sampai detik ini terus Roh Kudus itu. Bahkan firman Allah mengatakan Roh Kudus sudah ada berdiam di dalam hati kita. Sudah bersatu roh kita, bukan dua roh lagi tapi satu roh. Enak kan? Nah ini saudara-saudara, doa profetik saya lakukan demi nama yang memberi mandat, yaitu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia akan bekerja lewat kita yang diberi mandat. Tanda tangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya beritahu saudara, ini kuasa Pentakosta. Di sini dikatakan dalam ayat ini, ada angin, ada api terjadi. Bukan zaman dulu, zaman sekarang, penyakitnya sembuh, kelepasan juga sama. Bisa lewat telepon, saudara-saudara, bisa. Maka saya buat itu, saudara-saudara. Maksudnya apa? Meringankan saudara-saudara. Dan saya ingin memotivasi saudara juga. Perhatikan baik-baik, saya dan saudara sudah dipenuhi Roh Kudus. Kalau saudara sebagai orang percaya, tadi awal katakan orang percaya. Dan bahkan di dalam Injil Markus pasal 16 dikatakan ada tanda-tanda orang percaya. Itu saja saudara. Tapi tanda orang percaya bukan hanya sekedar percaya, tapi saya beritahu ada dipenuhi Roh Kudus. Saudara diberi mandat, kita semua, saya dan saudara diberi mandat. Jangan dikembalikan lagi. Kalau dikembalikan lagi ya begitu lagi. Bukannya salah kalau saudara berdoa secara biasa umum, ya doa syafaat, memohon. Oh silakan. Tidak ada doa itu memaksa Tuhan, tidak ada. Karena kita ini berdoa di dalam nama Dia. Namanya Dia dan Dia yang berkehendak. Ya, jangan sampai kita sosokan. Wah mesti begini begitu, tidak bisa. Tetap dia yang mandatnya itu luar biasa. Rohnya itu loh saudara, Roh Kudus yang menyelimuti kita. Maka itu saya terus menerus memakai pengurapan sesuai perintahnya supaya kita ini kuat. Kuat apa? Ini loh dunia ini hampir selesai. Banyak kejahatan. Kan firman-Nya juga mengatakan roh jahat, roh dunia sudah menguasai dunia ini. Yang sekarang kita tempati saat ini dengan Roh Kudus. Kita bisa kuat. Ada kekuatan, ada kuasa. Lewat urapannya saya menggunakan sarana ya. Tapi bukan karena itu, tapi Dia Roh Kudus bekerja lewat sarana ya. Yang sudah didoakan dikuduskan sarana itu, saya menggunakan minyak. Saudara-saudara, minyak, semua minyak tanpa alkohol, ada kuasa Roh Kudus.
luar biasa. Mandat dari Bapa atas nama Tuhan Yesus Kristus, mandat itu kita terima betul-betul sungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Jangan memikir lah nanti itu kan memaksa Tuhan. Apa yang dipaksa? Ini mandat dari Tuhan. Kuasa Pentakosta sudah dinyatakan, dicurahkan, dianugerahkan kepada setiap orang percaya. Tinggal saudara orang percaya atau tidak, cuma itu aja. Ya kalau saudara mau berdoa biasa silakan, itu tidak salah, alkitabiah semua. Tapi dalam konteks ini kuasa Pentakosta, saya mau beritahu doa profetik. Bagi berapa banyak yang sudah menikmati semua. Bukan di onsite saja saya beritahu, di telepon, YouTube ini sekarang juga bekerja. Roh Kudus, karena Roh Kudus itu kan seperti angin tadi dikatakan. Oh, seperti angin yang berembus. Kalau dia seperti udara ya sampai kemana-mana seluruh dunia. Dan ini sampai seluruh dunia. Haleluya. Mari apa saudara-saudara yang saudara butuhkan? Saudara tinggal kemantapan saja. Mantap dah dengan Roh Kudus. Benar-benar ada menikmati dah, merasakan dah. Saudara-saudara kita ini benar-benar sudah didiami Roh Kudus. Berdiam, ada tenaga dan kuasanya. Tenagamu, saya ngomong energimu tidak seberapa, saya tidak seberapa. Tapi tenaganya dia, energinya dia, Roh Kudus itu ada kuasa pencipta langit dan bumi. Ada mujizat, ada keajaiban yang luar biasa, kuasa untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk melepaskan orang-orang yang terikat, untuk memberitakan Injil dengan berani dan penuh dengan keajaiban, menakjubkan. Bukan sekedar kita ngomong, ini bukan soal simbol-simbol saudara, tapi ini benar-benar loh saudara. Ya, silakan tanya itu berapa banyak itu, ada angin, ada api. Dan ketika mereka juga diurapi terus, saudara, mereka menikmati yang namanya Roh Kudus yang berkuasa, melakukan tindakan yang tidak mungkin jadi mungkin, yang katanya mustahil dia mustahil. Roh Kudus, dia Roh Allah, Roh Bapa, Roh Tuhan sudah berdiam di dalam hati kita. Saudara tinggal merasakan itu enggak? Jejak ngobrol bisa sebagai seorang rekan sahabat, arif, akrab, ditunjukkan ini dan itu, diberitahu ini dan itu, semuanya karena kita karib, akrab sama dia. Haleluya, puji Tuhan. Ya, coba saudara membutuhkan apa? Saudara butuh mantap ya, supaya Roh Kudus, kuasa Pentakosta benar-benar hadir, hidup di dalam diri saudara dan saya benar-benar. Bukan saat itu saja, tapi saat ini sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saudara-saudara, mari kita pakai. Kalau ada minyak yang belum dikuduskan sekarang ini ya, dari tempat ini saya kuduskan minyakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyakmu kudus hingga Roh Kudus bekerja. Ada kuasa Pentakosta terjadi saudara. Hari ini, bukan kemarin-kemarin saja, hari ini terus selamanya kuasa itu terpada. Mari dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara pakai. Saudara di rumah bisa mengurapi apa saja di dalam dirimu seluruh. Saya kalau di rumah saya urapi seluruh saudara dari kepala dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua. Haleluya, puji Tuhan. Saudara butuh apa? Saudara tinggal menyebut. Saya berani menggunakan doa profetik, katakan dalam nama Tuhan Yesus saya pakai itu. Mandat kuasa Pentakosta, kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan hari ini, saya beritahu sampai seterusnya. Bukan kemarin-kemarin saja, tapi sampai hari ini dan seterusnya. Memenuhi kita dan ada kuasa itu, mandat itu kita gunakan dari Dia. Sudah didelegasikan kepada kita, kita pakai. Jangan dikembalikan lagi. Kalau saya, jangan, terima dengan percaya, tanggung jawab, disiplin, sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Roh Kudus menjamahmu. Mandat itu ada di dalammu, di dalam kita ini. Semua
penuh Roh Kudus dikatakan. Oh haleluya, puji Tuhan. Biar kita menyampaikan, lidah bibir kita ada firman yang keluar. Terjadi orang yang sakit sembuh. Orang yang terikat oleh kuasa gelap lepas. Di dalam namanya Tuhan Yesus, itu mandatnya. Kita pakai, saudara bisa memakainya di rumah. Kenapa takut? Tidak berani. Apa yang menakutkan? Ada Roh Allah. Kuasa Pentakosta sudah kita terima. Mandat itu sudah kita terima. Firman yang disampaikan sudah kita terima, ada di dalam hati kami, dalam pikiran, perasaan, kehendak kami. Bekerja melawanmu, disembuhkan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dilepaskan yang terikat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disatukan yang terpecah-pecah keluarganya, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, keuanganmu diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasanya besar, yaitu kuasa Pentakosta. Bukan hanya dahulu kala ribuan tahun yang lalu saja, sekarang ini dan seterusnya. Terus diperbarui dengan pengurapan ini. Dikuatkan terus, supaya kalau kita kuat, kita menang. Menghadapi apapun kita menang. Bahkan menjadi lebih daripada seorang pemenang, kata firman Tuhan. Buktikan. Angin dan api itu menjadi bukti benar firman Allah, dan itu sudah terjadi dalam pelayanan saya di HDM, baik lewat onsite, lewat telepon, lewat YouTube ini sekarang online ini. Itu terjadi. Ada angin, ada api dan minyak yang sudah dikuduskan. Itu bukti terus bahwa dia firman-Nya, ketika dia menyampaikan perkataannya, firman-Nya itu lewat lidah mulutnya itu, firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan bekerja terus, akan mendatangkan keberhasilan bagi kita semua. Oh haleluya, firman-Nya ya dan amin. Ingat baik-baik, janjinya ya dan amin. Firman-Nya itu sungguh-sungguh, firman-Nya itu benar adanya. Bukan hanya yang tercatat di Alkitab saja, tapi dalam kehidupan kita tahu itu bukti nyata hidup sekarang dan seterusnya. Karena apa? Ada kuasa Pentakosta. Haleluya, puji Tuhan. Hembuskan Roh-Mu Tuhan, jamah kami semua. Hembuskan Roh-Mu Tuhan, pulihkan kami, hidup kami penuh dengan sukacita Roh Kudus. Ada kebenaran, ada shalom, soteria, ada kuasa ilahi, kuasa Pentakosta. Terima kasih Bapak. Kemuliaan hormatnya bagi namamu. Namamu yang ditinggikan. Nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Tidak ada yang lain selain Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, Sang Pembebas, Sang Pembuat keajaiban. Dia Tuhan yang baik. Sungguh amat baik dan amat baik. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Soteria. Sampai berjumpa kembali saudara dalam Rabu yang akan masuk dalam bulan Juni saudara. Amin.